Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPD El Shaddai yang dikasihi oleh Tuhan. Saat pagi hari ini kita akan melanjutkan renungan 7-9 kita. Dan judul renungan pada saat pagi hari ini ialah menjadi berkat melalui tindakan kasih. Yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-36 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-37. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan dan Bapak Ibu Saudara yang di rumah bisa menyimak kebenaran firman Tuhan di Alkitab masing-masing. Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-36 sampai 37. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam Alkitab Dorcas diperkenalkan sebagai seorang murid perempuan bernama Tabita. Kisah tentang Dorcas ini terjadi pada awal gereja mula-mula, di mana ke-12 murid Yesus itu masih hidup. Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, di mana pada hari Pentakosta para rasul berkhotbah, memberitakan Injil dan banyak orang yang bertobat. Dan setelah itu terjadi suatu penganiayaan yang hebat sehingga para murid-murid mereka harus tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Kita bisa lihat itu di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-4. Nah, ada kemungkinan dari murid-murid yang berpencar ini sampai di Yope, yaitu kota di mana Dorcas tinggal. Dan ketika Dorcas mendengarkan Injil tentang Yesus, kemudian ia bertobat dan menjadi murid Yesus. Itu sebabnya kalau kita perhatikan di dalam Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang ke-36 ini, Dorcas diperkenalkan sebagai seorang murid. Dalam bahasa Yunani, dia diperkenalkan sebagai matetria, yaitu murid perempuan. Dan pada saat pagi hari ini, kita akan bersama-sama belajar dari Dorcas. Apa yang kita pelajari dari Dorcas? Yaitu tentang bagaimana kehidupannya menjadi hidup yang menjadi berkat. Sebelum kita belajar dari Dorcas telah terlebih dahulu belajar dari kehidupan Yesus. Bagaimana Yesus memberikan seluruh hidupnya bagi dirinya. Oleh karena itu, Dorcas ingin memberikan hidupnya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terutama kepada orang-orang miskin dan orang-orang menderita pada waktu itu. Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-36b, di situ dijelaskan bahwa Dorcas banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Di sini ada kata banyak sekali berbuat baik. Di dalam terjemahan lama menggunakan kata limpah dengan perbuatan baik. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kata ini menunjukkan bahwa berbuat baik dan memberi merupakan gaya hidup yang dimiliki oleh Dorcas. Sebagai seorang perempuan, Dorcas memiliki keterampilan untuk menjahit baju. Dan dia menggunakan talentanya dengan baik, yaitu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saya yakin dan percaya setiap kehidupan kita, Tuhan juga percayakan suatu talenta dalam setiap kehidupan kita masing-masing, pribadi lepas pribadi. Dan saya mau mengajak kita semua, mari kita bersama-sama untuk menggunakan setiap kepercayaan, setiap talenta yang Tuhan berikan kepada kita dengan sebaik mungkin untuk menjadi berkat bagi orang lain seperti halnya yang Dorcas lakukan. Ada banyak orang yang mungkin memiliki pemikiran, oh saya tidak memiliki talenta, saya tidak bisa apa-apa. Padahal harus disadari bahwa Tuhan sebenarnya memberikan kepercayaan kepada kita pribadi lepas pribadi dengan caranya yang unik.
Bahkan ketika kita menggunakan mulut kita untuk menguatkan orang lain, ketika kita menggunakan tangan kita untuk menolong orang lain, untuk membantu orang lain, itu merupakan suatu kepercayaan, suatu talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk hidup kita menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di saat talenta kita bertemu dengan kebutuhan orang lain, disitulah tujuan hidup kita, yaitu untuk kita menjadi berkat bagi orang lain. Itu sebabnya kesempatan yang Tuhan berikan, kepercayaan yang Tuhan berikan di dalam hidupmu, sadarilah dan lakukanlah itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Apa yang Dorcas lakukan untuk menjadi berkat? Dorcas menggunakan setiap talentanya, setiap apapun yang dia bisa, setiap talentanya untuk menjadi berkat melalui tindakan kasih yang dia berikan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada waktu itu ada banyak orang yang kesusahan. Mereka tidak punya pakaian yang layak. Maka Dorcas memperhatikan keperluan mereka akan pakaian dan menjahitkan pakaian untuk mereka. Saya percaya Dorcas lakukan ini karena ada kasih di dalam hidupnya. Itulah sebabnya dia mau melakukan tindakan kasih untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Dan jumlah baju, jumlah pakaian yang dijahitkan Dorcas bukan 1 atau 2 atau 3. Tetapi kita bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-39, dijelaskan bahwa semua janda berdiri dan menangis. Kalimat ini menunjukkan jumlah ya dari banyaknya pakaian yang Dorcas jahit untuk mereka. Tetapi tidak ada hitung-hitungan bagi Dorcas untuk menghitung berapa yang harus mereka bayar, untuk menghitung berapa yang sudah dia keluarkan bagi orang banyak tersebut. Tetapi Dorcas melakukannya dengan kasih, Dorcas melakukannya dengan tulus sebagai pelayan yang akan memenuhi keperluan hidup mereka. Suatu tindakan kasih yang luar biasa, suatu tindakan yang menjadi berkat bagi orang lain yang kita dapat belajar dari kehidupan Dorcas atau Tabita. Tetapi di dalam kisah Dorcas, kalau kita membaca keseluruhan dari cerita ini, bagaimana Dorcas pada akhirnya jatuh sakit dan akhirnya dia meninggal. Tetapi Bapak Ibu, kematiannya membuat banyak orang merasa sangat-sangat kehilangan dirinya. Di sini kita melihat hasil dari kehidupan Dorcas, hasil dari setiap perbuatan-perbuatan yang dia lakukan. Dan kita melihat hasil yang Dorcas lakukan, bagaimana kehidupannya dapat berdampak bagi orang banyak dan bagi kemajuan pekerjaan Tuhan. Pada masa gereja mula-mula, Tuhan memberi kuasa untuk menyembuhkan penyakit, mengusir setan, membangkitkan orang mati kepada muridnya. Dan mereka tahu, orang-orang banyak tahu bahwa Petrus memiliki karunia itu dari Tuhan. Itu sebabnya kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke 38 sampai dengan ayatnya yang ke 41, bagaimana ketika posisi Petrus dekat dengan Yope, yaitu di kota Lida, mereka mengutus orang untuk memanggil Petrus ke Yope. Dan Petrus mau datang untuk mendoakan Dorcas. Karena Petrus tahu, Petrus sudah mendengar bagaimana kehidupan Dorcas, bagaimana pelayanan Dorcas selama dia hidup. Dan oleh kuasa Tuhan, Dorcas dapat bangkit kembali. Ini suatu hal yang luar biasa. Bahkan kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-42 dikatakan firman Tuhan, peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Bagaimana melalui kisah hidup Dorcas, ada banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan. Suatu kehidupan yang sangat luar biasa yang kita pelajari dari kehidupan Dorcas. Itulah sebabnya mari kita mau terapkan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi.
Ketika Tuhan menaruh suatu talenta dalam hidupmu, suatu kepercayaan dalam hidupmu, pergunakanlah itu dengan baik untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan ketika engkau mempergunakannya dengan baik, kehidupanmu menjadi kehidupan yang berdampak bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain, dan berdampak bagi kemajuan pekerjaan Tuhan. Puji nama Tuhan, firman Tuhan pada saat pagi hari ini biar memotivasi hidup kita untuk kita memiliki kehidupan seperti yang dimiliki Dorcas. Hidup yang menjadi berkat melalui setiap tindakan-tindakan kasih yang kita lakukan bagi orang banyak dan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan mengakhiri renungan kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap karya-Mu dalam hidup kami, untuk setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami, bagaimana Engkau terlebih dahulu menunjukkan setiap perbuatan-perbuatan yang baik untuk kami dapat meneladani Engkau dalam kehidupan kami. Dan kami juga belajar dari kisah hidup Dorcas pada saat pagi hari ini, di mana dia mau menjadi berkat bagi orang lain dengan tindakan kasih-Nya, dan itu juga yang mau kami lakukan. Allah Roh Kudus yang menolong setiap kehidupan kami, yang memampukan kehidupan kami untuk kami dapat menjadi berkat bagi orang banyak, bagi sesama, dan terlebih menjadi berkat bagi kemajuan pekerjaan pelayanan Tuhan. Sehingga Tuhan, kehidupan kami menjadi kehidupan yang tidak sia-sia, melainkan kehidupan kami menjadi saksi di mana nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Kami mengucap syukur, hamba-Mu berdoa bagi setiap sidang jemaat Tuhan yang mendengarkan setiap renungan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati setiap kehidupan sidang jemaat Tuhan, dan kami yakin dan percaya Roh Kudus akan menuntun setiap sidang jemaat Tuhan kepada kebenaran demi kebenaran, mengerti akan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan dan mau melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Kami sungguh sangat mengucap syukur dan terima berkat kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.